Selamat pagi, kami ucapkan kepada Bapak Ibu warga jemaat GKJTU Jemaat Semarang 1. Kita sudah lama sekali tidak berjumpa dan dengan berkat Tuhan hari ini kita dapat bertemu di tempat ini. Kiranya Bapak Ibu semua sehat semua, nggih? Puji Tuhan. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan para tamu dalam kebaktian minggu di gereja kami. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Warta penggembalaan, panduan ibadah minggu mulai hari ini tanggal 7 November 2021 jam 8 dilaksanakan ibadah tatap muka atau offline dan untuk sore jam 17.00 ibadah secara online. Jadi dapat diikuti di channel YouTube yang akan dibagikan nanti di grup dan di grup WhatsApp kelompok dan grup WhatsApp gereja. Warga jemaat yang sedang dalam keadaan tidak sehat, batuk, pilek, demam, atau flu dihimbau untuk mengikuti ibadah online di rumah. Warga jemaat yang akan mengikuti ibadah tatap muka di gereja diwajibkan mendaftarkan diri ke ketua kelompok masing-masing untuk mengatur kapasitas yang dipersyaratkan. Jemaat lansia yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid dan anak usia di bawah 12 tahun dianjurkan mengikuti ibadah online di rumah. Disediakan kotak persembahan di dekat pintu keluar, jemaat dapat memasukkan persembahan setelah selesai ibadah. Selama ibadah tatap muka, jemaat wajib menerapkan protokol kesehatan, yaitu wajib menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1 meter, tidak berkerumun, dan sudah melaksanakan vaksinasi minimal 1 dosis. Mari kita bergotong royong disiplin protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Terima kasih atas pengertian warga jemaat. Tuhan memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Kita semua dipanggil untuk datang di hadapan Tuhan, masuk ke dalam kebaktian hari Minggu pada saat ini. Kita semua diingatkan bahwa kehidupan kita senantiasa diberkati Tuhan, sumber kehidupan. Marilah kita bersama-sama dengan penuh sukacita memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian jemaat Kidung Jemaat nomor 18. Memberi berkat
bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang setia pada perjanjiannya, kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai introitus terambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal 17 ayat yang ke-14 demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jemaat, marilah kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 20 bait 1, 2, 4. Roti
Setiap kita berbakti di hadirat Tuhan, Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus hidup di hadapan Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 22, ayat 37 sampai 40 di sana tertulis. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat, kita menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini sering berbuat dosa di hadapan Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyatukan hati, mohon pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Yahweh Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji-pujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Kami jemaat-Mu di sini datang bertelut di hadirat-Mu, bersama-sama bersyukur dan berterima kasih atas berkat serta karunia dan pemeliharaan Bapa di dalam kehidupan kami semua yang tidak pernah ada henti-hentinya. Bapa, betapa kami semua tidak bersyukur kepada Bapa, karena Bapa yang terlebih dahulu mengasihi kami semua dengan kasih setia-Mu yang tulus yang dapat kami rasakan hingga detik ini. Kami semua datang di hadirat-Mu, di hari Sabat-Mu yang kudus ini Bapa, karena kami semua ingin menunjukkan kasih setia kami kepada Bapa di dalam kami berbakti pada saat ini, walaupun di tengah pandemi Corona-19. Namun setelah kami semua mendengarkan firman-Mu, agar kami mengasihi kepadamu dan kepada sesama kami dengan sepenuh hati, ternyata Bapa, kami secara jujur dan tulus hati mengaku belum mampu sepenuhnya untuk melakukannya. Kami sering berbuat sesuatu hanya menuruti kehendak hati kami masing-masing, sering mengecewakan hati Bapa dan sesama, sehingga kami semua mengaku kegagalan kami dalam melakukan apa yang Bapa kehendaki dalam hukum kasih-Mu. Untuk itu Bapa, dengan rendah hati serta penuh penyesalan, kami mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Basuh dan sucikanlah hati pikiran, angan-angan kami dengan darah-Mu yang kudus yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Golgota, agar kami semua layak hidup di hadapan Bapa. Kami semua bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa, di mana Bapa berkenan menjadi juru selamat bagi kami orang-orang berdosa. Bapa yang telah rela mati di atas kayu salib, Bapa yang telah bangkit dari kematian, suatu bukti betapa besar cinta kasih Bapa kepada kami semua. Di dalam melanjutkan kehidupan ini, kami mohon kepada Bapa, berikanlah kami kekuatan iman, hati yang teguh di dalam mengiring Dikau selama kami hidup bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa permohonan kami haturkan. Haleluya. Amin. Berita anugerah yang kita terima pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-25 demikian. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Mari kita tanggapi dengan Kidung Jemaat 383 bait 1 dan 2. Kabar mulia
melanjutkan kehidupan di tengah dunia yang masih panjang ini, maka Tuhan memberikan petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil dari surat Ibrani 9. Surat Ibrani 9 ayat 26b sampai 28 demikian. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Bapak Ibu jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 281 bait 1 dan
akan ada persembahan puji-pujian dari keluarga besar Ibu Juwodo. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Meskipun masih dalam suasana pandemi Corona-19, kita masih bisa memuji-muji nama Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saatnya sekarang kami bersama-sama akan menerima firman-Mu yang kudus. Kiranya Roh-Mu yang kudus sendiri hadir di dalam hati kami masing-masing, memberikan pencerahan agar kami mampu menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman-Mu. Terima kasih. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini terambil dari Injil Markus pasal 12. Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai ayat 44. Demikian firman. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah saya pada saat ini ialah melestarikan hidup dengan budaya toleransi dan saling berbagi. Saya ulangi lagi, melestarikan hidup dengan budaya toleransi dan saling berbagi dengan nama ilmu kantong bolong. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus,
izinkan saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk sejenak menyimak, mengenal, mengingat kembali seorang tokoh yang bernama Raden Mas Panji Sosrokartono, yaitu kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini. Dari Raden Mas Panji Sosrokartono, kita mengenal yang disebut dengan ilmu kantong bolong. Beliau menulis, nulung pepadane, ora nganggo mikir wayah, ora nganggo mikir waduk, ora nganggo mikir kantong. Yen ana isi lumebu ing kantong, bolong kanggo pepadane, lumuntur kanggo pepadane. Yang artinya untuk membantu atau menolong sesama manusia itu tidak perlu memikirkan tentang waktu atau perut atau kantong saku. Jika isinya memang ada, dapat disalurkan kepada sesama. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa inti dari ajaran ilmu kantong bolong ini menganjurkan kepada kita untuk menolong kepada sesama, sehingga dapat meminimalisir sikap egois di dalam diri kita masing-masing. Selain itu, bahwa suka menolong sesama itu akan menjadikan kita sebagai manusia yang dengan penuh perhatian dan tidak berlebihan di dalam mementingkan diri sendiri. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, ilmu kantong bolong mengajarkan kepada kita untuk tidak berlaku egois. Hal ini dijelaskan bahwa diri sendiri jika dikesampingkan dan menempatkan sesama manusia itu sebagai pusat perhatian, maka manusia diri sendiri menjadi kosong, sama seperti kantongnya. Yang diartikan, kantong dalam hal ini adalah berarti suatu keadaan yang dapat ditafsirkan sebagai kosong dari segala gairah, nafsu menempatkan diri pada pusat dunia, sehingga akan terbentuk terhadap diri sendiri yang meletakkan sesama manusia pada hati nuraninya. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam surat Filipi 2 ayat yang 4 ditulis dengan bahasa Jawa demikian. Lan saben wong aja mung mikir marang kebutuhane dhewe, nanging elinga uga marang kabutuhane liyan. Maknanya adalah yang selalu nulung marang sesama. Seperti ibarat kantong yang bolong, maka apapun yang masuk ke dalam kantong yang diterima dari limpahan berkat anugerah Tuhan akan mengalir terus kepada sesamanya melalui kantong yang bolong tadi. Diberkati agar menjadi berkat bagi sesama. Kantongnya isinya penuh uang, tapi pikirannya dan perasaan kasihan pada sesama ternyata tidak ada atau kosong. Kita diajar oleh Tuhan Yesus yang menunjukkan kepada kita tentang manifestasi kasih Allah
melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Sampai-sampai Tuhan Yesus harus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bisa dibaca dalam Filipi 2 ayat 7 dan juga tersurat di dalam surat Ibrani 9 ayat 25. Kristus harus mengosongkan dirinya untuk mengasihi kita hingga mencurahkan darahnya sendiri untuk dunia. Hal ini tidak seperti para imam besar di Israel yang mencurahkan darah, bukan darahnya sendiri, tapi darah binatang korban. Berarti harus ada objek penderita untuk sebuah pencurahan darah korban itu. Tapi Kristus Yesus sebagai subjek sekaligus objek yang mencurahkan darahnya sendiri untuk kita. Betapa tidak murahnya darah Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa dunia ini. Mungkin kita semua sudah pernah membaca kitab dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 16. Di sana dikisahkan antara Nabi Elia dan janda melarat di desa Sarfat. Kisah semua diajak untuk menghayati bahwa tindakan berbagi itu tidak harus berangkat dari kecukupan dan kesempurnaan. Mungkin kita pernah membaca bagaimana cerita janda Sarfat bertemu dengan Nabi Elia yang pada suatu saat negara dalam krisis yang luar biasa seperti halnya krisis di Indonesia. Di sana lebih ngeri lagi. Jemaat, bagaimana Tuhan mengirim Nabi Elia kepada suatu tempat janda yang miskin, janda yang di Sarfat yang hidupnya melarat. Harus menerima hamba Tuhan itu dan merawatnya. Di introduksi tadi kita sebutkan bahwa dengan tepung 1 genggam dan minyak dibulis sedikit, itu dapat menghidupi janda Sarfat sampai Tuhan memberikan hujan. Itulah pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Tindakan berbagi oleh janda Sarfat yang pada saat itu sedang dalam keadaan miskin, menderita, terlebih dengan menerima kehadiran Nabi Elia. Anak satu-satunya harus mengalami kematian, namun dihidupkan kembali oleh Tuhan melalui hambanya. Jemaat, sering orang berasumsi bahwa melakukan tindakan berbagi itu harus menjadi kaya lebih dulu, baru orang bisa memberikan dan berbagi kepada sesama. Kisah janda miskin di desa Sarfat itu juga mengingatkan kepada kita bahwa tindakan memberi dan berbagi, termasuk memberi persembahan, itu tidak selalu berangkat dari hal yang mudah, berhasil, sukses, berlimpah rezeki, banyak uang, dan tabungan yang melimpah. Tetapi tindakan memberi dan berbagi itu bisa berangkat dimulai dari sebuah kesederhanaan, bahkan dari kekurangan. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, seringkali jemaat untuk datang kebaktian itu malu karena sesuatu hal. Tidak punya uang untuk persembahan, bajunya lusuh, tidak punya sepatu, tidak punya persiapan apa-apa. Itu yang sering terjadi dalam hati jemaat. Ingat bahwa Tuhan tidak dapat kita tipu sedemikian rupa, karena hal-hal yang sebenarnya kita
rekayasa menurut ukuran lahiriah kita sendiri. Bukan berarti bahwa hal yang lahiriah itu tidak penting, tapi sesungguhnya Tuhan melihat hati kita. Ia melihat motivasi kita. Ia menyelidiki hati kita untuk tidak takut datang kepadanya. Tetapi bebaslah, merdekalah dengan apa yang kita punya dan kita miliki. Karena bagaimanapun hal itu adalah bagian dari bentuk pemeliharaan Tuhan yang sungguh untuk di dalam kehidupan kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak perlu menghindar dan menjauh dari hadapan Tuhan ketika yang lahiriah ini belum ada pada diri kita. Marilah dengan sikap toleransi dan berbagi, dengan semangat menghayati ilmu kantong bolong ini, juga menjadi semangat kita bergereja, semangat kita semua untuk sangkul sinangkul ing repot. Baik di dalam hidup bergereja, juga dalam kehidupan dengan segala tantangan dan kesulitan, guna merawat kehidupan yang saling menghidupkan dengan kerelaan untuk bertoleransi dan mau berbagi. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini, di bulan November awal ini, gereja kita sudah dibuka untuk dapat melaksanakan ibadah tatap muka. Selama ini keadaan gereja kita kosong, aktivitas dibatasi. Kita sangat prihatin dan prihatin. Puji Tuhan, pada saat ini kita telah dapat kebaktian secara tatap muka. Untuk kelanjutannya saudara, marilah firman Tuhan yang telah ditaburkan pada saat ini, mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan menggunakan ilmu kantong bolong. Mari kita bersama-sama kita lakukan perintah Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, yang kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang menganugerahkan hidup dan kehidupan, kekuatan dan kesehatan bagi kami umat ciptaan-Mu. Kami semua bersyukur ya Tuhan, karena kami semua masih Bapa perkenankan untuk melihat hari baru ciptaan-Mu beserta keluarga-keluarga kami yang menikmati napas kehidupan pemberian Tuhan. Kami semua bersyukur karena Bapa telah berkenan menyertai, memberkati kehidupan kami selama 1 minggu yang telah kami lalui, di mana kami senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai berkat yang sudah kami peroleh dan rasakan, baik itu lewat pekerjaan kami ataupun dari orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk menolong dan membantu kami. Tuhan, terima kasih jika Engkau Bapa terus-menerus memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan kepelayanan kami, itu semua boleh terlaksana dengan baik, seturut dengan kehendak Bapa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Bapa yang tidak pernah ada putus-putusnya, di mana pada saat ini kami telah Bapa perkenankan untuk dapat mengadakan kebaktian secara tatap muka, meskipun masih harus menerapkan dengan protokol kesehatan. Bapa,
Kami memohon kiranya Bapa senantiasa mengingatkan kepada kami semua warga dalam mengikuti kebaktian tatap muka ini, agar senantiasa mematuhi apa yang telah menjadi aturan, agar kami semua senantiasa dalam suasana sehat. Kiranya hari-hari ke depan akan menjadi suatu kebiasaan yang sudah menjadi hal yang terbiasa untuk mematuhi dan mentaatinya, agar COVID-19 segera punah dari muka bumi ini. Bapa, kami boleh berdoa bagi saudara-saudara kami yang hidup dalam kekurangan. Kiranya Bapa memberkati dengan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Untuk saudara-saudara kami yang menderita kesedihan karena ditinggalkan untuk selama-lamanya oleh keluarga yang dikasihi, Bapa, hiburkanlah dan beri kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidup di dunia yang masih panjang ini. Terima kasih Bapa, karena Bapa telah memberikan waktu buat kami untuk memeriksa kehidupan kami lewat firman-Mu yang kami terima pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang ditabur pada saat ini tidak akan berlalu begitu saja, tapi boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing. Biarlah firman-Mu selalu menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga, dalam berjemaat, dalam bermasyarakat. Bapa, bagi kami yang berbakti pada saat ini, kiranya di sepanjang minggu ke depan, Bapa senantiasa terus memberkati kesehatan kami, kemampuan kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Apakah kami sebagai orang tua, apakah kami sebagai anak-anak, agar senantiasa apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami boleh dapat terwujud. Bapa, doa ucap syukur kami haturkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan, namun kita tetap duduk di tempat, tidak ada kantong persembahan yang beredar. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan dasar surat Roma 11 ayat 36. Demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 450 bait 1, 2, 3. syukur, itu kehendak
kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Meskipun di dalam suasana pandemi COVID-19, Bapa telah berkenan memberikan kesempatan pada kami untuk bersyukur melalui persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini. Biarlah persembahan kami yang kami ambil sebagian dari milik kami pemberian Tuhan, kiranya Tuhan berkati, Bapa sucikan. Biarlah dengan persembahan kami ini, kerajaan Tuhan di dunia diluaskan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan, biarlah dengan demikian kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu yang tegar di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa. Haleluya. Amin. Terima dan amini serta imani berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.